Sore ini kembali lagi Mas Jagat bersama dua orang temannya yang bernama Rayi dan Bayu bermain kembali di halaman rumah Mbah Lurah. Mas Jagat tiba-tiba kebelet pipis atau pingin buang air kecil. Lalu pamit kepada temannya. Ketika Mas Jagat sudah tiba di dekat sumur tua yang ada kamar mandinya gitu, dia mendengar ada suara gemericik air. Tapi Mbak Nenek tuh tadi ya sebelum aku berangkat ke sini, Mbak Nenek itu ke tempatku nyamperin ibuku bareng-bareng mau rewang ke tempat tetangga gitu. Ada sosok kakek tua gitu yang jalannya agak pincang itu menuju ke tengah rumah joglo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Retno Sutarto dalam cerita kisah. Teman-teman, kali ini cerita kisah berjudul Sosok Kakek Tua Berjalan Pincang dari Sumur Tua. Sore ini kembali lagi Mas Jagat bersama dua orang temannya yang bernama Rayi dan Bayu bermain kembali di halaman rumah Mbah Lurah. Dimana sebelumnya sekitar 2-3 minggu sebelumnya mereka bermain kasti di halaman rumah Mbah Lurah dan mengalami penampakan sosok bocah cilik berwajah putih. Nah, kali ini Mas Jagat dan teman-temannya itu bermain gundu atau bermain kelereng di samping depan halaman rumah Mbah Lurah. Sore itu sekitar jam 3:30 sore atau habis asar, kondisi rumah Mbah Lurah terutama di halaman itu nampak sepi dan lengang sekali. Tidak seperti biasanya di mana sore hari itu akan selalu kelihatan Mbah Nenek yang menyapu halaman atau sedang bersih-bersih gitu. Tapi sore itu Mbah Nenek tidak nampak. Nah, akhirnya mereka tetap semangat untuk melanjutkan bermain gundu. Nah, sekitar 1,5 jam mereka bermain, Mas Jagat tiba-tiba kebelet pipis atau pingin buang air kecil. Lalu pamit kepada temannya, "Wes yo aku izin sik, aku harap pipis" gitu. "Aku pamit dulu ya, aku mau pipis" gitu. "Ya sudah cepetan" gitu, "kita lagi seru-serunya main ini" gitu. Itu sautan si Rayi gitu. Karena memang mereka bertiga itu kompak banget kalau bermain dengan tawa-tawanya, keceriaannya, kemudian kadang-kadang suka kekesalannya ya. Jadi mereka selalu menampakkan kekompakan dan keceriaan gitu. Nah, akhirnya Mas Jagat pergilah ke kamar mandi. Nah, di halaman depan sebelah samping kanan rumah Mbah Lurah agak ke belakang itu memang ada sumur tua. Kemudian berikut kamar mandinya yang sudah sangat tua juga karena sudah didirikan itu sebelum bangunan joglo dibangun. Dan temboknya itu masih kelihatan kuno bangunannya dan sudah berlumut gitu. Nah, tidak jauh dari sumur tua dan kamar mandi tersebut itu ada pohon blimbing wuluh ya. Dimana saat itu pernah kejadian penampakan sosok bocah cilik berwajah putih gitu. Nah, ketika Mas Jagat sudah tiba di dekat sumur tua yang ada kamar mandinya gitu, dia mendengar ada suara gemericik air atau air yang diambil dari gayung seperti itu lalu disentorkan ke lantai, itu sangat jelas sekali terdengar. Nah, Mas Jagat membatin gitu, "Wah, kok tumben Mbah Nenek itu mandi di kamar mandi luar" gitu. Sebenarnya kan kamar mandi luar ini kan diperuntukkan dulunya itu untuk tamu-tamunya Mbah Lurah gitu. Sedangkan Mbah Nenek yang merupakan orang kepercayaan dan dimintai untuk menunggu rumah Mbah Lurah itu kamar mandinya ada sendiri di belakang rumah limas gitu. Nah, si Mas Jagat ini menunggu sampai kira-kira sekitar 5 menit. Waduh, Mbah Nenek ini kok
nggak keluar-keluar gitu. Akhirnya karena sudah menunggu dan ya Mas Jagad takut ketinggalan dia bermain kelereng tadi sama teman-temannya, akhirnya memutuskan untuk balik lagi ke tempat teman-temannya bermain gundu gitu. Wes aku durung sido pipis katanya gitu. Lah kok durung sido kenapa? Lah kamar mandinya dipakai gitu. Ya sudah kalau gitu kita main aja yuk, ini lagi seru gitu. Si Bayu bilang begitu. Ya sudah, akhirnya mereka bermain lagi dengan asik gitu ya. Kira-kira berjalan sekitar 20 menit, Mas Jagad pamit lagi, aduh aku sudah nggak tahan lagi nih mau pipis gitu. Nah akhirnya dia lari menuju kamar mandi yang tadi dekat sumur tua tadi gitu. Sampai di sana itu masih terdengar suara gemericik air, pokoknya kayak orang mandi gitu ya. Aduh ini Mbak Nenek kok nggak selesai-selesai ya kayak gitu. Ini lagi mandi atau lagi apa gitu. Nah akhirnya karena memang sudah tidak tahan lagi, Mas Jagad akhirnya menuju ke dekat pohon blimbing wuluh tadi. Dan akhirnya dia pipis di bawah pohon blimbing situ. Nah selang berapa lama seperti itu dia tengok kanan, tengok kiri, terus pipis, nggak ada orang, ya sudah dia akhirnya pipis itu tadi gitu kan. Nggak enak juga kan, nggak biasanya dia pipis di luar gitu. Akhirnya setelah selesai dia kembali lagi berkumpul dengan teman-temannya Rayi dan Bayu melanjutkan bermain gundu. Nah terus si Bayu bilang, wes lego pipisnya gitu. Wes aku wes pipis tapi aku mau pipis ning jaba e. Loh, lah kok ning jaba ora ning kamar mandi toh gitu. Loh, kok di luar pipisnya, nggak di kamar mandi, sautan si Rayi gitu. Lah wong dari tadi Mbak Nenek tuh nggak keluar-keluar, nggak selesai-selesai mandinya, ya aku nggak tahan gitu, Mas Jagad. Terus si Bayu bilang, hah emang kamu yakin itu Mbak Nenek gitu? Lelek ra Mbak Nenek sopo meneh gitu. Ya nggak tahu, tapi Mbak Nenek tuh tadi ya sebelum aku berangkat ke sini, Mbak Nenek itu ke tempatku nyamperin ibuku, bareng-bareng mau rewang ke tempat tetangga. Nah teman-teman mungkin masih ingat ya tentang rewang ini. Rewang ini adalah mereka membantu ke tempat tetangga atau warga di kampung atau di desa itu apabila mereka mau hajatan gitu. Dan dulu juga pernah saya cerita tentang konco rewang. Nah mereka Mbah Nenek sama ibunya Bayu itu juga seperti itu. Mereka akan membantu di salah satu warga di sana yang mau mengadakan hajatan. Nah terus setelah Bayu bilang seperti itu, kalau Mbah Nenek tuh memang nggak ada di rumah gitu loh, memang lagi pergi gitu. Lah terus siapa? Kamu nggak percaya kalau aku dengar kalau di kamar mandi itu bener-bener ada orang gitu. Mas Jagad bilang begitu sama Bayu. Ya aku nggak ngerti gitu. Terus si Rayi bilang, ya wes kalau gitu apa kita lihat aja gitu. Takutnya kan nanti orang asing tuh yang masuk, kita nggak kenal tiba-tiba dia masuk aja gitu. Siapa sebenarnya yang ada dalam kamar mandi tersebut? Akhirnya bertiga mereka menuju ke sumur tua di depan kamar mandi itu gitu. Sampai di dekat pinggiran sumur itu ternyata mereka juga mendengar, semuanya mendengar kalau di dalam kamar mandi itu ada orang kayak mengambil air di gayung gitu, kemudian diguyurkan. Jadi gemericik airnya itu benar-benar mereka dengar semua. Jadi tidak hanya Mas Jagad yang mendengar, tetapi dua temannya itu juga mendengar gitu. Terus mereka membatin, terus siapa ya yang ada di kamar mandi, padahal Mbah Nenek itu nggak ada di rumah gitu. Nah akhirnya tiba-tiba Mas Jagad dengan lantang memanggil gitu, sinten nggih sing ten kamar mandi, Mbah Nenek nopo nggih gitu. Mbah Nenek gitu Mas Jagad. Jadi siapa ya yang ada di dalam kamar mandi, apa Mbah Nenek gitu. Mbah Nenek, terus Mas Jagad manggil kayak gitu. Nggak ada sautan.
atau nggak ada respon dari dalam kamar mandi. Nah akhirnya si Rayi bilang, ya wis kalau gitu didodok wae lah apa jenenge pintune gitu. Maksudnya ya sudah kalau gitu diketuk aja pintunya gitu. Akhirnya Mas Jagad melangkah lagi mendekati pintu lalu mengetuk pintu itu, dok 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 gitu, sampai pintu itu diketuk 3 kali tidak ada sautan juga. Nah begitu diketuk sampai 5 kali tiba-tiba pintu itu terbuka. Ternyata memang tidak dikunci seperti itu. Mas Jagad juga sama teman-temannya kaget, loh pintunya kebuka berarti selama ini tadi nggak dikunci gitu pintunya. Yos ayo kita lihat ke dalam aja gitu. Akhirnya dengan rasa deg-degan juga ada rasa takut mereka memasuki kamar mandi itu. Nah sampai dia di dalam kamar mandi. Jadi teman-teman ya, kamar mandi zaman dulu itu bukan seperti kamar mandi sekarang ini gitu. Kamar mandi kuno itu luas ya, dalamnya itu agak luas tapi dia itu masih kayak labirin gitu, masih ada tembok gitu. Jadi begitu pintu kebuka, kita belum melihat nih, belum bisa lihat bak mandi, belum bisa lihat klosetnya gitu, masih ketutup tembok gitu. Nah, begitu kita nanti benar-benar masuk, terus kemudian belok, baru akan terlihat. Nah, begitu juga yang dialami Mas Jagad dan teman-temannya. Begitu pintu kebuka, itu masih terdengar suara gemericik air di dalam kamar mandi. Itu mereka juga sebetulnya udah was-was kan, dari awal mereka memang sudah ketakutan gitu. Tapi begitu mereka pelan-pelan memberanikan diri untuk sampai masuk ke dalam, wah ternyata gak ada siapa-siapa gitu. Mereka terkejut dan Mas Jagad tuh lihat, tapi air yang ada di dalam bak itu juga bergerak gitu loh. Ya kayak seperti habis dipakai gitu. Ini dilihat gak ada orangnya, gak ada siapapun dalam kamar mandi. Dan suara tadi memang terdengar, suara air. Tapi air ini bergerak gitu. Terus siapa gitu. Terus si Rayi, waduh jangan-jangan ini makhluk halus gitu, penunggu kamar mandi ini gitu. Nah mereka sadar bahwa itu mungkin sesuatu hal yang gaib. Mereka takut langsung keluar. Begitu keluar itu dekat sumur tua. Dia berdiri, mereka berdiri ya bertiga di dekat sumur tua tadi, keluar dari kamar mandi, terus ngelihat ada sosok kakek tua gitu yang jalannya agak pincang, itu menuju ke tengah rumah joglo gitu. Terus mereka mengawasi itu siapa gitu, semua lihat. Tapi dalam sekejap habis itu hilang sosoknya itu. Nah setelah itu mereka sadar bahwa itu memang bukan manusia gitu, itu adalah sosok makhluk halus yang tadi mungkin memang sedang di kamar mandi. Akhirnya mereka bergegas keluar ke jalanan dan teriak gitu, ada lelembut seperti itu ya, namanya anak-anak ya, sampai kaget seperti itu ngelihat, terus akhirnya lari. Nah teman-teman, di rumah Mbah Lurah ini sudah ada 4 sosok ya yang saya ceritakan. Yang pertama itu ada sosok 4 atau 5 ya. Jadi yang pertama sosok orang tua yang kayak Mbah Ninek yang di depan rumah joglo ya, di rumah joglonya pada saat sore-sore Mas Jagad melintas melewati rumah Mbah Lurah waktu dia mau pulang. Yang kedua adalah sosok orang tua juga, tetapi seperti kayak orang priayi gitu yang di dalam kamar, di mana kamar itu yang ada untuk menyimpan tombak dan keris, di mana sosok itu yang dilihat oleh Bu Harjo. Terus yang ketiga adalah sosok penari muda yang terlihat di rumah joglo itu, yang melihat adalah Mbah Ninek sendiri. Dan yang ketiga adalah yang keempat ya adalah sosok bocah cilik berwajah putih yang muncul pada saat Mas Jagad dan teman-temannya bermain kasti. Dan yang terakhir yaitu sosok kakek yang jalannya agak pincang, yang dilihat Mas Jagad juga bersama teman-temannya pada saat bermain kelereng atau gundu. Nah sebetulnya siapa sih sosok-sosok yang ada di rumahnya Mbah Lurah ini? Nah teman-teman, mungkin cerita tentang misteri rumah Mbah Lurah atau tentang sumur tua dan sosok kakek
yang berjalan agak pincang. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan nanti. Ini masih terus berlanjut. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Retno Sutarto. Subscribe yang belum subscribe, komen yang positif, like dan juga share ke teman-teman kalian agar saya terus bisa menyajikan cerita kisah yang menarik lainnya. Baik teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini, yang saya ceritakan ini bisa menebarkan manfaat dan bisa menjadi pembelajaran hidup untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.